Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah, alimul ghaibi wasyahadah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, syafi'ul ummah. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudahu wa wala. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah salat subuh, para soimun dan soimat yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah sudah memasuki subuh Ramadan yang ke 3 hari, sekalipun bagi sebagian yang lainnya baru yang kedua harinya. Yang kita harapkan tentu saja lain tidak kita yang berada di awal-awal Ramadan ini benar-benar tidak ingin momen Ramadan yang sangat-sangat agung ini, momen Ramadan yang sangat-sangat sakral dan syarat makna ini jangan sampai kita tidak memaksimalkannya untuk bisa mendapatkan kemanfaatan, kebaikan, keutamaan dari Ramadan tersebut, yang dengan jalan lain tidak, dengan jalan lain tidak. Tiga hal yang mesti selalu diingat dan ditepati, yang bisa jadi sebagian kita kadang menyampaikan yang semacam ini kurang atau tidak utuh. 3 hal dimaksud adalah yang pertama, tajdid iman, jaddidu imanakum bizikri la ilaha illallah. Dimaksud dengan mentajdid iman lebih pada mengokohkan iman yang memang kadang-kadang dihinggapi oleh virus, oleh penyakit, kebimbangan, keraguan. Padahal
dalam iman tidak ada tempat sedikit pun juga bagi keraguan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tambah selalu ilmu dan kefahaman. Tambah selalu ilmu dan kefahaman. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu lagi. Di atas orang yang lebih berilmu masih ada yang lebih berilmu lagi. Hingga nanti pada akhirnya alim, maha berilmu. Itulah dia, Allah Azza wa Jalla. Memahami ungkapan yang sejatinya adalah ungkapan Al-Quran sendiri, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, mengajarkan dan mendorong kita semua untuk tidak pernah mencukupkan dengan apa yang ada, untuk tidak pernah berhenti mengkaji dan mengkaji, menggali dan menggali, mendalami dan terus mendalami al-Islam, ilmu yang bertumpu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kemudian karena ilmu dan kefahaman satu kesatuan, maka juga bagaimana menata ilmu itu sendiri menjadi sangat penting. Apa yang dikehendaki dengan menata ilmu? Islam itu ajaran yang kamil, sempurna, syamil, mencakup seluruh aspek kehidupan, mutakamil. Dia memang terintegrasi, terpadu satu aspek hukum dengan aspek hukum yang lainnya, tidak pernah dan tidak mungkin dipisahkan. Sehingga yang dituntut bagi kita muslim mukmin adalah bagaimana mampu mendudukkan ilmu pengetahuan tersebut secara tepat, proporsional. Mana pokok, mana usul, mana hal-hal yang mendasar, yang prinsip, mana yang sifatnya cabang, pelengkap, penyempurna. Ini satu keniscayaan. Kadang kita dapatkan orang deretan dalil-dalil dikemukakan, sekian banyak
hujjah disampaikan. Namun kemudian begitu tidak mendudukan pada porsi dan proporsinya sebagaimana mestinya, maka akhirnya tidak didapat kepahaman yang memang diinginkan dengan bagaimana kita semestinya berislam. Ada yang kemudian mendahulukan yang sunnat, tapi kemudian yang wajib diabaikan. Ada kemudian mengedepankan hal-hal yang sifatnya tahsiniyat, penyempurna, sementara hal-hal yang utama kurang diperhatikan. Ini ketidakmampuan menata. Dan yang ketiga, yang terakhirnya, setelah iman, ilmu dan kepahaman, baru kemudian amal, baru kemudian amal. Satu kesatuan ini begitu tidak tertata, maka ya terjadilah apa yang terjadi. Orang masuk surga, ternyata amalannya cuman istighfar. Misalnya orang masuk surga, ternyata amalannya dia cuman tidak pernah bermasalah dengan sesama. Dia selalu ridha, dia selalu ikhlas dengan sesama. Cara memahami Islam yang seperti ini memang akan berisiko. Kenapa? Bukan salah orang memperbanyak istighfar, bukan salah orang tidak pernah bermasalah dengan sesama, bukan salah. Tapi ada hal yang mendasari, tapi ada hal yang prinsip yang mesti dikedepankan. Yang beristighfar adalah mukmin muslim yang tidak tergoyahkan imannya. Yang beristighfar senantiasa orang yang memang memiliki keyakinan yang bulat, bukan orang yang di dalam imannya ada yang namanya keraguan, di dalam imannya ada yang namanya apalagi kesyirikan. Tidak begitu, tidak begitu. Nah, sehingga kalau boleh kita katakan, orang yang benar-benar kuat imannya, orang yang benar-benar mantap akidahnya, bukan orang yang tidak ada kekurangan dan kesalahan, bukan. Tetap saja ada kekurangan dan kesalahan di dalam mentadbik, di dalam wilayah amaliyahnya, sehingga meniscayakan banyak-banyak istighfar. Bisa membedakan, mudah-mudahan akan beda orang akidahnya belepotan tapi istighfarnya memang tidak diragukan, kan lain kan. Karena tampungannya sendiri sudah ada cacatnya, sudah ada salahnya. Istighfar tidak bisa mengalihkan dari kesyirikan kepada tauhid.
tauhid. Justru tauhid kesyirikan bisa beralih kepada ketauhidan manakala keimanan atau akidah itu sendiri benar-benar duduk sebagai mana mestinya. Benar-benar hanya satu ilah, benar-benar yang layak ditaati hanya Allah, benar-benar yang layak dimintai pertolongan hanya Allah, benar-benar yang tidak akan pernah bisa mencelakakan dan memberi kemanfaatan selain Allah. Ini harus duduk. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, oleh karena itulah ya kita mengajak selalu, iya, dan hal yang memang patut disyukuri, ya, semangat beramal, semangat beribadah di bulan Ramadan yang memang kelihatan nyata, ya, ada peningkatan, ini kita syukuri, ya. Namun ya, nanti begitu tidak dipahami bagaimana mestinya kita menjadi muslim mukmin yang memang harus menepati 3 hal tadi, ya. Bagaimana iman yang kokoh dan kemudian ilmu dan kepahaman yang memang relatif, ya, utuh. Berikut baru pengamalannya. Kalau ini tidak dipahami, nanti keluar Ramadan, ya, bisa jadi akan kembali pendirian yang memang dari sebelum-sebelumnya sudah melekat pada diri, itu akan subur lagi. Nah, sehingga marilah yang terakhir yang ingin saya sampaikan, apa yang direkomendasi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini selalu juga jadi pilihan kita. Apa rekomendasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mendapati di Masjid Nabawi ada 2 kelompok. Di situ kelompok majelis ilmu, di situ kelompok majelis amal. Lihat, perhatikan. Apa komen Rasulullah untuk kemudian akhirnya beliau merekom? Kata Rasulullah, yang majelis amal kerjanya zikir. Saking semangatnya zikir, kadang-kadang khatib khutbah pun juga masih aja. Saking semangatnya zikir, ya, saking semangatnya ibadah. Iya. Orang ada pengajian, dia salam, berdiri lagi, tidak peduli. Nah, apa kata Rasulullah? Yang itu kata Rasulullah, kelompok amal, kelompok zikir, dia beramal untuk dirinya sendiri. Pertama, ya, dia beramal untuk dirinya sendiri, dan bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak. Itu, ya. Ingat, yang satu, dia beramal untuk dirinya sendiri, bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak. Kita tidak pernah bisa memastikan amal kita diterima, ya, sekalipun nanti ada syurut qabulil amal, syarat diterimanya amal. Niat yang lillahi ta'ala, sebenarnya korelasinya juga ke tauhid, kan, ke iman, kan. Yang pertama, yang kedua, muwafaqatus sunnah, sesuai tuntunan. Rajin beramal tapi tidak sesuai tuntunan, ya juga sia-sia, ya. Nah, ini majelis amal, ya, majelis zikir. Sementara majelis ilmu, yang itu kata Rasulullah, dia berupaya memahami agama, mendalami agama.
mendapatkan ilmu-ilmu syara. Dan dengan ilmu yang mereka dapatkan, mereka akan beramal. Dalam waktu yang sama mereka juga akan berbagi, menyampaikan ke yang memang belum mengetahui. Jadi ada paling tidak 2 kebaikan di majelis ilmu. Mendapatkan ilmu, ilmu bisa dibagi ke orang lain, dan kemudian dengan ilmu beramal. Bisa dicek di dalam kitab Al-Fiqh wal Mutafaqqih, Al-Fiqh wal Mutafaqqih, majelis yang dimuliakan oleh Allah. Iya, oleh karenanya ya jangan pernah berhenti untuk menambah ilmu. Jangan berhenti untuk mengkaji al-Islam. Iya, pertama kita menyadari kurang ilmu. Yang kedua, yang kita sudah dapatkan tetap perlu yang namanya dievaluasi, ya, diteliti lagi, dikaji lagi, karena bisa saja yang kita dapatkan lah ternyata kok keliru, ternyata kok salah. Ya, Imam Syafi'i bukan main, ya. Imam Syafi'i bukan main guru, mah guru lah kalau kita katakan, ya. Bukan main. Tapi begitu level Imam Syafi'i dalam keilmuan, dalam kesalihan, dalam ya ketaatan luar biasa. Tetap saja beliau ada dua pendirian yang kemudian ya dikenal dengan ya apa? Qaul jadid dan qaul qadim. Qaul jadid pendapat yang terbaru, mutakhir. Qaul qadim pendapat yang lama. Pendapat baru merevisi pendapat yang lama. Bayangkan sekelas Imam Syafi'i. Lah kalau kita yang tidak ada apa-apanya kemudian kadang bersikukuh dengan sesuatu yang benar, ya tentu memang semestinya. Tapi kalau terjadi bersikukuh terhadap sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, ya, akan fatal kan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Ya, demikian kajian kita di subuh hari ini. Sebenarnya bukan jadwal saya, ya. Jadwal Ustadz Indra Cahyadi, tapi beliau berhalangan. Dan ya tadi saya mau mendaulat Ustadz Saburudin, tapi beliau juga ada kepentingan. Ya memang bagus apa yang sudah dipilih oleh takmir. Tiada mungkin hari tanpa ada ya, entah namanya kuliah Ramadan, entah yang namanya kultum Ramadan, yang pasti ada memang kajian keislaman, dan ini pilihan yang tepat. Mudah-mudahan hari-hari ke depan yang masih ya lebih panjang, lebih lama daripada yang kita sudah lewati, benar-benar ini kita manfaatkan, benar-benar ini kita maksimalkan. Demikian memanfaatkan subuh hari ini, mudah-mudahan ada hikmah, manfaat dan kemaslahatannya. Kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.